Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan ketenagakerjaan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui apa itu pengertian tenaga kerja, jenis-jenis barang masalah ketenagakerjaan, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran. Untuk pelajaran hari ini, simak dengan baik agar lebih mudah memahami materi hari ini. Baik, kita langsung masuk ke materi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Ketenagakerjaan merupakan hal-hal yang terjadi di seputar kualitas SDM tenaga kerja dan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Yang pertama, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang. Dan bukan tenaga kerja ialah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja. Yang selanjutnya, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja, penduduk usia yang tidak bersedia bekerja atau belum bekerja, misalnya pelajar, mahasiswa yang masih sekolah, rumah tangga, dan pengangguran sukarela. Selanjutnya, kesempatan kerja. Jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah ditempati maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Selanjutnya, masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Di sini terdiri dari 3 rendahnya kualitas tenaga kerja. Dalam suatu negara dapat dilihat dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Selanjutnya, upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan. Terdiri dari 3 upaya. Yang pertama, kebijakan di bidang pendidikan, cara paling strategis untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi pengangguran. Yang kedua, kebijakan perluasan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan pengupahan. Dan terakhir, pelayanan informasi kerja dan penetapan kerja. Selanjutnya, dengan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sini terdiri dari 3 upaya. Yang pertama, upaya pemerintah, upaya swasta, dan ketiga, upaya individu. Selanjutnya, dengan sistem upah. Cara atau sistem untuk memperhitungkan besar upah antara lain. Yang pertama,
upah menurut prestasi. Yang kedua, upah menurut waktu. Selanjutnya, upah borongan, upah premi, sistem upah skala, sistem upah indeks biaya, sistem upah bonus, sistem si partnership atau mitra usaha, dan terakhir upah bagi hasil. Selanjutnya dengan pengangguran. Di sini ada beberapa faktor pengangguran. Yang pertama, pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran akan merugikan negara dan akan memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban keluarga yang sudah bekerja. Yang kedua, faktor penyebab pengangguran. Tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Turunnya pengeluaran total dan output, perubahan teknologi, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Di sini terdiri dari jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang disebabkan merosotnya perekonomian, resesi ekonomi. Yang kedua, pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena tidak sesuainya jenis pekerjaan yang diminta dengan yang ditawarkan. Pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi karena pergantian musim, biasanya terjadi di daerah pertanian. Pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan oleh adanya modernisasi dalam berproduksi. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya pergeseran antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang terakhir, pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan angkatan kerja. Dampak pengangguran. Di sini ada beberapa dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, dan meningkatkan biaya sosial, dan menurunkan tingkat keterampilan. Yang terakhir, menurunkan penerimaan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.